Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat benar terakhir saya ketemu dengan jemaat KAB Blessing ini kita bicara tentang pohon zaitun. Ya, betul ya? Pohon zaitun ya, hebat ya. Pohon zaitun itu menjadi pohon yang paling tua setelah air bah. Karena pada waktu air bah diturunkan oleh Tuhan zaman Nuh, yaitu Nuh umur 600 tahun pada waktu itu, tanggal 17 bulan yang kedua tahun 600, sampai ditenggelamkan selama setahun lebih. Karena air itu didapatinya kering di dunia ini tanggal 27 bulan 2 tahun 601 pada zaman Nuh. Ya, saya jadi ingat itu ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu maka tidak ada pohon lain kecuali pohon zaitun, dan pohon zaitun ini adalah pohon yang pertama kali hidup. Ya, makanya pada waktu Nuh dari bahteranya dia melepaskan seekor burung merpati, lalu merpati itu kembali kepada bahtera Nuh dengan tidak membawa apa-apa, dan burung merpati itu kembali kepada bahtera. Nuh berkata, itu kesimpulannya di dunia, di bumi ini, di bumi ini belum ada tumbuh-tumbuhan sehingga burung itu tidak mendapatkan tempat untuk bertengger, mencelok. Ya, seminggu kemudian, Bapak Ibu Saudara, 7 hari kemudian, lalu Nuh melepaskannya lagi, merpati yang sama, lalu merpati itu kembali ke bahtera Nuh pada waktu senja dengan membawa sehelai daun zaitun. Itu artinya dunia mulai ada kehidupan, dunia mulai airnya turun. Dan pada tanggal 27 bulan 2 tahun 601, nanti baca dalam kitab Kejadian, lalu Nuh turun bersama dengan anak-anaknya, ya, dengan istri dan istri-istri anak-anaknya, para menantunya, dan mulailah kehidupan di muka bumi ini. Maka kesimpulan Alkitab berkata bahwa tidak ada pohon yang lebih hebat, lebih kuat dari pohon zaitun. Ya, pohon zaitun dalam bahasa Ibrani disebut dengan kasayit. Ya, kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan Elaia. Elaia itu pohon zaitun. Ya, orang Israel berkata biasanya disebut dengan pohon minyak, karena pohon ini mengandung minyak. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan olive. Ya, makanya minyak zaitun disebut olive oil. Ya, betul ya. Nah, ini pohon yang luar biasa. Dalam kitab Hakim-Hakim dikatakannya bahwa waktu pohon zaitun dipilih menjadi seorang raja, zaitun berkata, "Endaklah, ya, untuk apa aku menjadi raja?" Kenapa? Coba kita lihat sebentar ya. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 8. Ya, waktu pohon-pohon memilih pohon zaitun untuk menjadi raja, dia menjawab dengan perkataan yang hebat. Hakim-Hakim 9 ayat 8. Perhatikan. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-8. Ya. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi, mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Ya, perhatikan, sekali peristiwa pohon-pohon itu pergi untuk memilih pohon mana yang akan menjadi raja atas mereka. Jadi ini mungkin film kartun pertama di Alkitab. Saudara, pohon-pohon pergi mencari pohon yang lain yang akan dijadikannya raja atas mereka. Dan saya yakin ini pohon-pohon sudah banyak dapat pertimbangan pohon mana yang pantas, pohon mana yang cingli jadi raja. Dan tidak ada pohon yang lebih tua dari pohon zaitun. Dan zaitun ini pohon yang paling berumur panjang. Menurut penelitian, pohon zaitun bisa hidup sampai 8.000 tahun, saudara. Wow, padahal dunia belum berumur 8.000 tahun. Ya, ada di Getsemani ada satu pohon zaitun yang dikurung di sebelah kanan pintu gereja segala bangsa. Ya, itu ada pohon zaitun yang sudah berumur 3.000 lebih, 3.025 tahun kira-kira. Dan pohon itu sempat menjadi saksi waktu Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, pohon itu sudah ada. Ya, waktu pohon zaitun itu menjadi pohon yang ditumbuhkan Tuhan pertama. Belum ada pohon lain, kok bisa Tuhan punya pilihan zaitun ini mesti tumbuh dulu. Ya, yang lain sih kelelep, yang lain sih mendelep, yang lain belum boleh. Iki zaitun boleh lebih dulu. Nah, kenapa? Coba kita lihat model hatinya zaitun. Pada waktu zaitun dijadikan raja, tolong apa katanya pohon-pohon itu? Kata mereka kepada pohon zaitun. Nah, kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Jadilah raja atas kami. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, kalau semua pohon dijadikan raja itu pasti pilihannya raja. Semua akan kampanye pilih saya, pilih saya, pilih saya. Zaitun itu tanpa kampanye langsung jatuh kepada dia. Lah kenapa? Dia paling tua. Hei zaitun, jadilah raja atas kami.
Apa jawab zaitun? Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, Jawab pohon zaitun itu kepada pohon-pohon yang lain. masakan aku meninggalkan minyakku Ya. yang dipakai untuk menghormati Allah Masakan dan manusia? aku ini harus meninggalkan minyakku. Aku menghasilkan kemampuanku untuk mengeluarkan buah. Dan kalau buah itu sudah masak, lalu diperas keluar minyak. Minyak itu untuk menghormati Tuhan dan menghormati manusia. Masakan aku harus tinggalkan panggilan hidupku itu terus Pak. Dan pergi melayang di atas Pergi pohon-pohon. melayang-layang di atas pohon-pohon yang lain. Kenapa mesti melayang? Bagaimana zaitun bisa pimpin cemara yang lebih tinggi daripadanya? Bagaimana zaitun bisa pimpin pohon kelapa yang lebih tinggi daripadanya? Pohon ara lebih gede lagi. Pohon aras dari Lebanon lebih tinggi lagi. Jadi kalau zaitun mau jadi raja, mesti ada lebih tinggi dari mereka. Dan paling banter yang dilakukannya adalah zaitun itu mesti terbang, terbantut atau terlepas dari tanah. Dan kalau jadi raja buat mereka, zaitun tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan buah. Zaitun berkata, kamsya wis, gak jadi rojo gak pateen, gak tapi pimpinan gak gudiken. Sing penting aku bisa berbuah untuk Tuhan dan untuk... Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Api zaitun ini. Makanya sebelum pohon yang lain ditumbuhkannya, zaitun itu ditumbuhkan pertama kalinya. Anehnya. Seorang yang namanya Daud, dia menyamakan dirinya dengan pohon zaitun ini. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10 kalau dalam Alkitab. Kitab suci, kalau mungkin HP suci berapa? 8 kalau tidak 9 ya. Karena ada beda HP suci dan kitab suci ya. Mazmur 52 ayat 8. Ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Sekali lagi Pak. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Terus. Di dalam rumah Allah. Di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah. Aku percaya kepada kasih setia Allah. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Wah. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Kenapa kok enggak pohon-pohon yang lain yang digambarkan dirinya? Dia seperti pohon zaitun yang menghijau. Bahasa Jawanya, nanging aku iki bakal ono ing pedalemane Gusti kaya wit zaitun kang rembuyung seger ijo royo-royo. Wah, hebat. Jadi pada waktu Daud menyamakan dirinya dengan pohon zaitun, zaitun itu tidak pernah gogrok, tidak pernah alum, tidak pernah lesu, tidak pernah lencu. Namanya zaitun itu tetap seger, semakin tua semakin gemuk, semakin berbuah, semakin banyak buahnya, panjang umur, luar biasa. Bahkan zaitun disebut dengan pohon kehidupan. Ya, tetapi aku, kalau dalam bahasa ini selalu saya ngomong, sepertinya Daud itu menyamakan dirinya, ya, menjadikan sebuah gaya bahasa metafora dalam bahasa Indonesia, menyamakan dirinya dengan pohon zaitun. Aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Tapi saya kok baca terjemahan yang lain tuh ngomong begini, saudara. 至于我就像圣殿中的金橄榄. Ini terjemahan bagus saudara. Nanti tak terjemahan di situ ya. 至于我就像圣殿中的金橄榄，恕我永远愿一口神的真爱. Ya, sen itu Tuhan, te itu punya. Zai itu kasih setia. Kalau diterjemahkan satu-satu, Ziwo tentang saya. Bukan tetapi aku, tentang saya, mengenai aku. Ya, kata Daud.
Jiuxiang Sendian Zhong, kata Jiuxiang itu seperti, Sen itu Tuhan, Dian itu tunjuk, Zhong menanam. Jadi ada kata Zhong, kayaknya Tuhan ini menunjukkan kepada Daud satu pohon yang namanya zaitun. Tapi dikatakannya zaitun disebut dengan kata Jing Kan Lan. Kan Lan itu zaitun. Jing itu muda. Tahu Jing? Jing itu muda. Makanya orang namanya Jing Jing itu tidak pernah tua. Tadi nom terus. Ada yang namanya Jing Jing. Wah hebat. Yang mana, yang mana, yang mana? Wah. Mana. Tolong angkat tangan. Wah, Wanan. Jing Jing ya. Wanan ya. Wah hebat, luar biasa ya. Jing itu tidak pernah tua. Jing Kanlan artinya pohon zaitun yang muda. Kenapa dia bisa berkata demikian? Dia berkata, wo yong yuan ikau sente. Ikau itu ini loh, senden itu loh. Ikau sente Tuhan punya, ceai itu kasih setia. Ya, ai itu kan kasih, kada ceai itu kasih setia. Coba kita lihat. Saya tidak pernah bisa pikir Daud itu mengucapkan cewo tentang saya. Mengenai aku ini Tuhan tunjukkan kepadaku, kata bahasa Mandarin, kepada suatu pohon zaitun yang menghijau. Makanya zaitun itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan sayit. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata Elaia. Makanya kalau ada orang namanya Ela, itu sama dengan zaitun. Bahasa Arabnya zaitun. Ya betul ya. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Olive oil. Minyak zaitun. Lah saya baru ngerti itu sekarang begini. Zaitun itu kenapa enggak pernah layu? Kenapa enggak bisa mati? Karena zaitun tuh punya satu model. Di Indonesia itu ada bunga yang modelnya kayak zaitun namanya asparaga. You know is asparaga? Bukan asparagus loh. Kalau asparagus untuk sup. Ya, asparaga. Asparaga itu daun hijau-hijau gitu loh. Mekar-mekar tipis gitu. Zaman dulu kalau ada panitia Natal tuh pakai kokart ya. Pakai kartunya panitia dikasih hijau-hijau. Lalu setengahnya ono kembangnya itu loh Pak Yu. Iling ya, zaman kuno biyen ya. Lalu ono manten, ono apa itu kan ada kain putih terus juga hijau terus dikasih bunga zaman kuno. Itu asparaga. Lah asparaga itu tidak akan pernah bercabang kecuali dipotel, dipatahkan, baru metu cabangi. Lah zaitun itu tidak akan pernah tumbuh gemuk, tidak bisa segar kalau tidak patah daunnya. Lah kapan zaitun dipatahkannya? Ulangan 24 ayat 20. Coba kita lihat ya. Supaya jemaat malam ini jadi jemaat yang tahan gitu ya. Karena rencana Tuhan itu luar biasa buat kita ya. Renungan tadi pagi itu bagus sekali Pak. Ulangan 24 ayat yang ke-20. Ya. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu. Apabila engkau memetik hasil atau memetik buah pohon zaitunmu. Dengan memukul-mukulnya. Dengan apa Pak? Memukul-mukulnya. Bareng-bareng dengan apa? Memukul-mukulnya. Terus. Janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Ya. Itulah bagian orang asing, ya. Anak yatim dan janda. Oke. Kalau kamu memetik buah zaitun dengan memukul-mukul. Jadi zaitun itu cara metiknya itu rada ndak sopan. Orang Israel itu diperintahkan Tuhan. Gepuk ono. Kalau orang Jawa itu genah, digepiok. Betul ya? Lah orang itu kalau gepiok kebanteran, yang jatuh tuh bukan hanya buahnya, patah sak pohon-pohonnya. Dahannya itu patah Pak, cuklek. Lah baru kalau dahannya cuklek, muncul ranting.
bersama dengan ranting nanti keluar daun, lalu keluar bunga, lalu keluar buah. Buahnya tambah banyak, rantingnya tambah banyak. Lah nanti kalau berbuah lagi, dia apa namanya? Gebyok maneh. Lah saya mau tanya, lah supaya ndak dipukul, ndak digebyok, ya apa? Misalnya, ndak boleh digunting, mesti digebyok. Zaitun tuh ngomong, lah yo, aku iki wis metu wae, digebyoki. Ya apa carane? Ya cek aku digebyoki. Pasti usul tetangganya ngomong apa? Ya apa? Ya gak usah berbuah lah wes ta. Halo betul ya? Kata Zaitun, ya gak iso oleh aku urip kon gak berbuah. Wong didadekno raja ya aku gak mau demi berbuah kok. Hebat ya? Halo hebat ya? Nek kon gak gelem digebyok ya ojo berbuah. Loh, tapi berbuah itu panggilan hidupku. Kayak orang namanya Paulus, hidup bagiku bekerja dan memberi buah. Kalau aku mati, untung. Betul ya? Lah terus lah kalau kamu caranya ngono ya digebyok terus. Zaitun ngomong, walah wis enggak apa-apa lah. Cincai lah. Yang penting berbuah. Amin. Anda pernah jadi zaitun kayak begitu itu? Sudah berbuah, dinikmati buahnya, malah digebyoki. Kalau zaitun itu loro ati dia ngomong begini. Aku ini sudah lelah-lelah berbuah, petiken buahe, nikmatono, mbok sing rada sopan. Masya gak ngomong terima kasih. Ya, gak ngomong sese, gak apa-apa lah. Tapi dasar manusia itu kadang-kadang menjadi sebuah bangsa, bangsa yang gak tahu berterima kasih. Puja gansie ren itu loh. Jadi ren yang ndak tahu sese. Ya apa ya lek terjemahno ini ya. Kok rada angel katanya ya. Sak joge pulang teko cungkuk kita bawa angel terjemahan itu ya. Loh, cingli tau, lek lu mau ambil buah, ya tak kasih no. Tapi mbok masih lunu ndak bales so. Sing ono sesenya gitu loh, kamsiane ngono loh. Kadang-kadang kita yuk greget loh. Saudara pernah enggak nulung orang tapi malah dipendung itu? Halo? Amin? Terus Anda kapok dan berkata, gak kira tak tulungi kon, masih jelungup tak jarno kon. Anda bukan zaitun lek model ngono. Halo? Kita sampean jambu minting lek carane ngono. Ya. Tapi zaitun itu walaupun berbuah, dinikmati buahnya, digebyoki, ya sudahlah. Betul kan ya? Memang panggilannya untuk begitu. Lah Daud tuh kok bisa ngomong itu toh Pak? Saya ini jadi heran. Kenapa dia pilih pohon lain? Kenapa dia pilih tetapi aku ini seperti pohon zaitun? Ya, tentang aku Tuhan menunjukkan kepadaku, ya jingkanlan zaitun muda. Lah kenapa? Waktu itu keadaan Daud tidak lebih baik-baik loh saudara. Coba kita lihat Mazmur 52 tadi itu ayat 1. Waktu itu apa yang terjadi lewat Daud? Coba kita lihat. Supaya jemaat ini nanti pulang itu dengan sukacita. Babah no wis masih digebyoki, gak apa-apa, sing penting wae gembel. Amin. Ya apa Pak? Mazmur 52 ayat yang pertama. Ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Daud punya sebuah pengajaran, diberikan satu mazmur, dikirim kepada pemimpin biduan. Pemimpin pujian, pimpinan paduan suara untuk dinyanyikan di tengah-tengah ibadah. Kapan? Ketika dong orang Edom itu. Ketika Doeg. Orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul. Ya. Bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Oke. Waktu itu Daud itu lagi kegi-keginya kalau secara manusia dengan orang namanya Doeg. Ya, kenapa sih? Daud itu saya kadang-kadang kalau pikir Daud itu, kan dia jadi menantu raja, menikah dengan anak raja namanya Mikal. Kalau saya pikir Daud jadi menantu raja itu kan ya tidak pernah punya cita-cita. Dia tahu diri kok Daud itu jadi gembala, rumahnya di Bethlehem, bagian Yehuda. Lah kenapa? Ayahnya Daud namanya Isai. Engkongnya Daud, papanya Isai namanya Obed. Papanya Obed namanya Boas, istrinya Boas orang Moab namanya Ruth. Dia tuh sudah, lah bagi orang Moab ada keturunan yang ke-10 pun
Tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Sebetulnya dia sadar. Yang bikin Daud maju, meneng-meneng ono tamu. Betul ya, namanya Samuel. Panggil Daud lalu diurapi jadi raja. Kok ya Isa nyusul kuku-kukunya? Lagi perang. Lalu dia rasan-rasan. Hei tak cerita nih, ini loh raja bikin sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan orang gede itu? Siapa namanya? Goliat. Dia akan dapat hadiah harta banyak. Dijadikan mantu raja. Dan keluarganya bebas pajak. Majulah Daud. Gitu tuh Saul bisa enggak menepati janji loh. Anaknya enggak dikasih jadi istrinya, dikasih orang lain. Ya. Apakah Daud ngelamar? Kadang-kadang orang kepingin jadi mantu pendeta, itu abot loh Pak. Ono pengerja kepingin jadi mantune pendeta, sampai ngepel gereja sampai nyanyi. Ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu. Gitu ya pas pendetanya melebu. Tapi saya yakin itu enggak, oh Pak gembala itu bagus kok makanya anaknya mau dikekno. Ya Ling, dulu kan enggak ada nyanyi toh ya. Ada loh. Calon pendeta sampai ngepel-ngepel ngelapi gereja. Begitu gembalanya masuk langsung nyanyi. Ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu. Lama-lama pendetanya kok tersinggung. Ya wis lah, PN wis lah. Ya besok ngelamar roh ya gitu ya. Nah jadi menantu raja sudah dibegitukan. Anehnya anaknya. Ya anaknya, Saul namanya Mirab. Tidak jadi dikasih kepada Daud, dirabein sama orang lain. Tapi anaknya yang paling kecil jatuh cinta namanya Mikal. Kembali lagi, kamu boleh jadi menantuku, tapi bayar dengan mas kawin 200 kulit katan orang Filistin. Budal. Nggak tahu ya apa ceritane dadi mantu raja iki rada enak uripe. Dia perang. Setiap kali dia perang pasti menang. Satu kali pulang perang. Lah iki ruwete. Ono paduan suara mak-mak iku nyanyi. Wanita-wanita itu. Iki lek kena mak-mak iki rada ruwet juga saudara ya. Lah perkataannya itu dalam nyanyian itu berkata apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan Loh, goro-goro iku loh, Saul tuh sekegi nih ampun mbek mantune ini. Lah Daud itu ya salah ya apa? Paduan suara ya gak melok ngelatih. Kuncine do sama dengan apa ya gak ero. Moro-moro nyanyi, lah gara-gara nyanyian itu. Bencinya sampai 2 kali dilempar dengan lembing. Kokonya Mikal, kakak ipar, ngomong begini, wis Daud, rasanya papahku ini wis kayak gini luar biasa. Ya, aku pernah ngomong, aku pun mau dibunuh cuma membelani kamu. Sekarang kamu pergi, kita ikat perjanjian anakmu, anakku nanti juga anakmu. Engkau pasti menggantikan dia jadi raja. Sekarang pergilah, berjuanglah. Itu saya yakin di jalan-jalan menuju kepada pelariannya Daud itu tanya satu, salahku iki opo? Gitu. Halo? Betul ya? Ini orang lagi digepiok Susana. Aku opo omongi tak turuti, sing jaluk tak kei, dikongkon apa ae gua nurut, sampai nyawa pun tak taruh, lek Tuhan ndak nulung. Lho bales itu loh. Ini. Apa gak nelongson-nelonsoni orang? Halo? Kemana dia pergi? 1 Samuel 21. Aku lihat khotbah Dewangi ini cepat ya. Arek ini metu ayate ya. 1 Samuel 21 ayat 1. 1 Samuel 21 ayat yang pertama. Ya. Sampailah Daud ke Nob. Sampailah Daud ke Nob. Kepada Ahimelek. Imam itu. Cukup. Ternyata pengungsian pertama Daud itu begitu telonta-lonta meninggalkan kota Gibea. Belum Yerusalem loh ibu kotanya. Masih Gibea. Dia pergi ke Nob. Dia ingat di Nob itu ada rumah Tuhan. Ya. Yang jadi imam siapa? Ahimelek. Ahimelek itu siapa Pak? Ahimelek itu anaknya Ahitub.
Lah Ahitub itu sapa? Ahitub itu anaknya Pinehas. Pinehas itu anaknya Imam Eli. Imam Eli sing tau dinunuti Samuel itu loh. Ingat toh? Eli punya anak Hofni dan Pinehas. Pinehas punya anak Ahitub. Ahitub punya anak Ahimelek. Nanti Ahimelek punya imam, anak lagi. Namanya Abiatar. Ikut Daud. Kok bisa dia pergi ke Nob, ke Ahimelek? Ini satu pembelajaran buat kita, saudara. Kalau ngalami masalah, kesulitan, ojo sambat sopo-sopo. Masuk rumah Tuhan. Amin. Wis golek ono Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Lapor orang tiwas dihakimi. Lek Daud pergi ke tempat yang lain, tetangganya berkata, ya apa iku? Kon sing salah, ya apa kon salah. Mantu gak iso nglawan mertua, piro umure mertuamu? Coba saudara. Tambah dosa toh? Halo? Betul ya? Mantu, mertua iku sapa sih artine? Moro-moro ya wis tua. Lah gandengane tua iku apa? Bongkol. Jadi kalau ada mantu gegeran ambek mertua, saya tetap nyalono mantu. Ngalah. Setuju? Karek piro? Hebat. Hei mantu-mantu. Betul ya? Ono lho Pak mantu gegeran mbek mertua, rebutan apa dan sebagainya. Teko nang aku, ya apa mertuaku? Tutup. Iku ujian kesabaran. Sampai kapan Pak? Lah kok sampai kapan? Lah kok mbek mertuamu tuwek sapa? Ya tuwek mertuaku lah, budale dhisik sapa kira-kira? Tapi Daud itu hebat, dia pergi ke Nob menemui hamba Tuhan. Iku paling apik. Wis to wadul paling ciamik itu wadul Tuhan. Amin. Amin. Dulu ada nyanyian kuno yang berkata, kau rangkai air mataku jadi permata. Zaman aku kecil itu. Kau ubah ratap tangisku menjadi sutra. Betul ya? Kau ubah langit hitamku ya menjadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Refnya Yesus, oh Yesus. Tak ceritani jemaat. Kalau ada persoalan bisa aja lapor sopo-sopo, laporo Tuhan. Cari di tempat di rumah tuh Tuhan. Terus Pak, apa katanya Ahimelek? Dengan gemetar, ya. Ahimelek pergi menemui Daud. Dengan gemetar, Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata apa? Berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri? Kenapa engkau sendiri Daud? Dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau. Untung itu Daud. Lek mantu zaman sekarang, wes. Siaran ente-entean. Lah iya toh Abimelek. Kamu tahu mertuaku, aku juga ngelamar dadi mantune, aku gak kepingin. Dhek lek gak lek dhek gak ngawe-ngawe masuk aku moro. Waktu cek gendengi kalau utahe miring, aku kongkon main musik nek ngarepe dhek. Waras aku dikenekno. Wah, muga-muga ku mato kon. Halo. Halo. Gendeng maneh aku gak ono tel njlongop kon. Halo betul ndak Saudara? Ya. Itu kalau bukan Daud. Coba kita tanya Pak Yos, Daud ngomong ya apa Pak? Jawab Daud kepadanya. Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Raja memberikan tugas kepadaku. Katanya kepadaku. Ya. Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu. Hebat. Dan yang kutugaskan kepadamu ini. Ya. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Hebat. Ini mantu yang jamin. Makanya cingli lek Daud jadi mulia, lambene genah. Kon kok dhewean ono apa nyu? Ngene lho mertuaku tuh buat perintah dan perintahnya penting. Makanya orang lain tidak boleh tahu. Tak tinggal orang-orangku, pembawa senjataku. Aku pergi sendirian. Astaga. Halo, orang jadi mulia
itu tidak perlu memperhinakan orang lain. Amin. Orang jadi makmur, tidak perlu menunggu orang lain jadi hancur. Untuk apa? Oh gitu tah. Terus ya apa Pak? Aku ya gak apa lah ya tuh Pak. Coba mbok cokno Pak. Maka sekarang apa yang ada padamu, Ya. berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Ya, Abimelek. Apa engkau punya roti? Dia sendiri loh waktu itu. Kasih ono 5 ya aku wis. Abimelek ngomong apa? Lalu jawab imam itu kepada Daud, Jawab imam itu kepada Daud. tidak ada roti biasa Tidak padaku. ada roti biasa, imam kan tidak punya roti biasa. Makanan imam hanyalah roti sajian ada dalam rumah Tuhan. Namanya roti kudus. Kalau sudah dipasang untuk Tuhan, lalu diganti roti baru. Yang lama itu boleh dimakan oleh imam-imam. Asal mereka kudus. Terus Ahimelek berkata, Hanya roti kudus yang ada. ya Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. oke. Daud menjawab imam itu Daud katanya menjawab kepadanya. kepada imam katanya. Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Ya terus. Seperti sedia kala Terus? apabila aku maju berperang. Hmm. Tubuh orang-orangku itu tahir. Tubuh orang-orangku itu kudus. Sekalipun pada perjalanan biasa. Ya. Apalagi pada hari ini. Oke. Masing-masing mereka tahir tubuhnya. Cukup. Yang kedua makan roti kudus. Saya masih ingat, saya punya anak nomor 1 laki. Lahir 6 bulan 10 hari dalam kandungan. Dengan berat badan 1,2 kilo. Dapat 3 hari ditimbang tinggal 1 kilo. Lama-lama jadi gede, 4 tahun kemudian jadi gede. Terus saya ini ngomong, Tuhan aku ini kepingin anak perempuan. Sudah cukup habis itu. Apa yang dilakukan mertua saya? Kamu setiap kali angkat roti perjamuan, minta oh Tuhan. Ya. Saya setiap angkat roti kudus, saya ngomong Tuhan, dosa saja diampuni. Penyakit disembuhkan. Mati saja nanti pada akhir zaman dibangkitkan. Aku minta anak perempuan. Lahir. Makanya saya kasih nama Sasanti. Anak yang dinanti-nanti. Sekarang selalu kalau dia dinas, teman-temannya dokter-dokter di rumah sakit tentara selalu ngomong, Sasanti itu apa sih dok? Sasanti itu anak yang dinanti-nanti. 1, kalau ada masalah datang di rumah Tuhan. Yang kedua, tetap jaga kekudusan supaya engkau layak bersekutu dengan dia. Dan persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Maju dikit lagi. Dikit lagi. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus Ya, itu. terus. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Lanjut, Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan. lanjut. Supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti baru. Terus. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul. Ada salah seorang pegawai Saul. Yang dikhususkan melayani Tuhan. Iya, Namanya Doeg. namanya Doeg. Seorang Edom. Orang Edom. Pengawas atas gembala-gembala Ya, Saul. lanjut. Ada Doeg. Terus Pak. Berkatalah Daud kepada Ahimelek. Lalu Daud berkata kepada Ahimelek setelah dapat 5 roti. Lalu dia berkata apa? Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Imam, apa kamu tidak punya pedang? Terus? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena Oke. perintah raja itu mendesak. Lanjut. Kemudian berkatalah imam itu, Imam itu berkata kepada Daud. pedang Goliat orang Filistin Lah aku ya yang enggak kau punya pukul pedang. Masa ono imam gawa pedang. Imam itu enggak ada perang. Imam itu melayani Tuhan. Pendeta itu gak duwe senjata. Gak tahu perang. Apa mana perang gelut aja gak oleh. Tukaran itu loh gak oleh. Setuju? Pendeta gak oleh tukaran setuju? Lah delekno wong wis jar-jarno lah wong delekno gak elek tenan ae lho. Lah lek diomong-omong ya apa ya babano lah ngomong lah saya kesel lah. Betul ya? Halo betul ya? Pendeta itu kok perang ngelabrakan lo gak oleh. Kok ngenrene wonge tak kelirno, ate mbok kelir apa? Ya wis lah, saomong-omongone kono ya. Setuju ya Pak Yo ya?
Jadi saya ini kadang-kadang ngono, Pak, saya ini awet enom ya, awet enom gak tau mikir apa-apa. Apa mana omongane wong piye? Omongane mbahku ya aku lali kok omongane tanggoku. Wis gak tau tak omong, karep-karepmu sak omong-omongmu kono wis. Betul ya Pak Yos ya? Lek mau awet enom kaya papamu ngono. Dirasani wong jarno wis. Kamu dongane mate, gak usah dongane kok mate dhewe wong-wong ngono. Wis ta. Wong manusia itu ditetapkan satu kali untuk mati. Lah apa mbok dongakno? Meneng wae. Moro-moro kaget. Loh, sapa sing mati? Oh, astaga. Mari wis rasan-rasane. Tapi Daud, kamu masih ingat waktu kamu kalahkan Goliat di lembah terbantin? Pedang itu masih ada kok sekarang. Lah iku digandol nek mburi iku. Kalau kamu mau ambilan, wong itu kan punyamu. Terus Pak, dikit lagi. Jika engkau hendak mengambilnya, Ya. ambillah. Ambil. Yang lain tidak ada, Yang hanya lain ini. sudah ada. Yang cuma ada ya cuma itu pun punyamu. Jupun lek kon gelem. Kata Daud, Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. waktu diangkat pedang itu dan berkata, tidak ada pedang seperti ini. Bukan hebat pedangnya, yang diingat Daud apanya? Dulu aku mendapatkan pedang ini dengan pertolongan Tuhan. Bondo watu loh, aku bisa ngalahno Goliat dan pedang ini di tanganku. Dia bangkitlah semangatnya. Kalau dulu Tuhan tolong, kali ini pasti Tuhan tolong. Makanya muncul kata yang namanya Ebenezer. Dulu Tuhan menolong, sampai sekarang Tuhan tolong, besok dia akan tetap menolong. Amin. Sudah kuat-kuat no. Nggak usah omong macam-macam, omong yang baik tentang diri. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Kelihatannya dikepiok. Barusan saya lihat HP, ono orang ketoknya bahasan itu orang Banyuwangi. Jawa tapi Jawa Banyuwangian gitu ya. Siapa yang berasal dari Banyuwangi? Ada ngomong ini, biar nyelengi orang akeh wis ketabrak poso. Ketabrak poso itu maksudnya kan poso itu kan ngenteng-ngenteng duit ya. Mangane sepisan lah kan, waduh koncone mangan kan wakeh. Dia ngomongannya, Maret wis ketabrak poso, engko April ketabrak riyo. Entek wis nyelengan iki. Lek April ketabrak riyo, Mei pasti ono buan mari sawal iku. Wong-wong kabeh padha mantu. Mari Mei, Juni besar to ambake. Terus kapan nglumpuke dhuwit iki? Juni engko akeh bubuan akeh mengono. Juli apa maneh uang pangkal bayar SPP, seragam sekolah hancur wis. Koncone sebelah ngomongin ojo wedi Mbak. Mas yo ta Maret ono poso, April ono riyo, Mei ono bubuan, Juni ono riyo besar, Juli ono SPP uang pangkal. Agustus mesti merdeka katanya ya. Wah, ono harapan iki berarti ya. Oh, tak rungokno ki ya cocok iki ya. Untungnya habis di situ. Lah saya kudu guyu. Bos saya ngomong, guyu apa? Iki lho ono iki lho. Agustus mesti merdeka. Terus aku ngomong, Agustus merdeka, terus no September jebeber kon. Coba kita lihat. Toh hidup ini harus dilakui, harus dijalani. Kate lapo. Coba hari ini saya ngomong ya, ayo kita tiru Daud. Dalam kesusahan, betul ya? Jaga hati, jaga mulut, kendalikan diri. Artinya jamu, jati, kendi. Jamu itu jaga mulut. Jati itu jaga hati. Kendi itu kendalikan diri. Amin. Kayak Daud, lho kok dhewean kon li? Enggih, enten tugas. Tiang lintu mboten ndek krungu. Wis aja ngecaci tentang wong liya. Amin. Amin. Lah wis tak tulungi aku tak dikeneno. Aku iki berbuat apa? Salahku apa? Lah Zaitun yo gak salah apa-apa. Belajar sama Mbah Tun itu. Betul? Yang kedua, jaga kekudusan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, tidak ada yang lebih indah dari pedang ini.
Kalau dulu Tuhan beserta, sekarang dia tetap beserta. Bagaimana akhirnya Daud? Kita akan ketemu lain kali. Tak lanjut no ceritanya ya. Tuhan memberkati kita. Yuk.